Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dengan judul Tauhid sebagai Identitas Ilmu Pengetahuan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Kalam dengan anggota kelompok Diki Alfadiansyah dan saya sendiri Intaning Qurrata Ayun. Selanjutnya masuk ke dalam materi akan disampaikan oleh Mas Diki Alfadiansyah. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Definisi tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf H di atas tasdid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Sedangkan ilmu menurut Al-Faruqi adalah Islam itu sendiri, karena ilmu pengetahuan Islam tidaklah sama dengan ilmu pengetahuan Upanishad yang didapatkan dari seorang guru. Juga bukan cahaya tiba-tiba dalam kesadaran Islam orang yang mengalami pengalaman mistis. Meski beberapa sufi mendefinisikan demikian, ilmu pengetahuan Islam menurutnya adalah pemahaman rasional, empiris, dan intuitif setiap bidang realitas. Al-Faruqi memberikan konsep pemikiran dan arah baru bertalian dengan paradigma pendidikan Islam selama ini yang selalu mencari dan menerapkan sistem filsafat barat, terutama tentang konsep dikotomi pendidikan. Menurutnya, dikotomi pendidikan harus dibumi hanguskan dan disubstitusi dengan paradigma pendidikan yang terpadu dan terintegrasi. Konsep pendidikan yang selama ini dibangun dan diterapkan tidak berpedoman pada konsep awal tauhid. Al-Faruqi menekankan bahwa peradaban Islam adalah Islam itu sendiri dan pokok pakal ajaran Islam adalah tauhid atau pengesaan terhadap Yang Maha Cipta. Tindakan yang menegaskan Allah sebagai Yang Esa, pencipta mutlak dan transenden, penguasa segala yang ada. Namun demikian, tauhid bukan hanya formalitas pengakuan dengan media lisan untuk berikrar akan keesaan Allah serta kenabian Nabi Muhammad SAW. Walaupun ikrar dan syahadat oleh seorang muslim mengkonsekuensikan sejumlah aturan hukum di dunia ini, namun tauhid yang merupakan sumber kebahagiaan abadi manusia dan kesempurnaannya tidak berhenti pada kata-kata lisan. Lebih dari itu, tauhid juga merupakan suatu realitas batin dan keimanan yang berkembang di dalam hati. Konsep tauhid dalam kehidupan manusia menurut Al-Faruqi itu berarti sama dengan pentingnya Islam itu sendiri. Tauhid harus menjadi ruh yang memancar dalam kehidupan setiap muslim. Tauhid menjadi turbin penggerak aktivitas manusia. Segala kegiatan manusia harus bersandar kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Tauhid harus lahir dalam setiap nafas kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu tentang iman sebagai landasan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dalam Islam ini adalah suatu hal yang sangat fundamental, mendasar dan penting, khususnya karena agama kita ini menghargai ilmu pengetahuan. Dalam konsep ilmu pengetahuan, Islam menjadikan iman sebagai dasar utama yang melandasi ilmu. Karena kaum muslim diwajibkan beriman dan beramal juga dengan berilmu. Kalau ilmunya salah, maka iman dan amalnya juga akan salah. Al-Faruqi menjelaskan juga bahwa iman dalam Islam tidaklah sama dengan iman yang terdapat pada agama-agama selainnya, karena iman Islam adalah kebenaran yang diberikan kepada pikiran. Jadi bukan kepada perasaan yang mudah percaya terhadap apa aja. Kebenaran-kebenaran atau proposisi-proposisi dari iman bukanlah misteri-misteri atau hal yang sukar untuk dipahami, tidak dapat diketahui dan tidak masuk akal, melainkan bersifat kritis serta rasional. Kemudian pertanyaan adalah mengapa iman dijadikan landasan ilmu pengetahuan? Karena iman mengandung pernyataan syahadah yang mencakup kebenaran tauhid, dan adapun kaitannya dengan ilmu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, bagaimana tingginya derajat orang-orang berilmu sehingga disejajarkan dengan kedudukan mereka dengan malaikat, karena dengan ilmunya mereka mampu memahami tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Faruqi sendiri menyimpulkan bahwa iman bukan semata-mata kategori etika, karena sesungguhnya iman ini merupakan kategori kognitif yang memiliki hubungan dengan pengetahuan, dengan kebenaran, dan posisi-posisinya. Karena sifat dari kandungan proposisionalnya sama dengan sifat dari prinsip pertama logika dan pengetahuan metafisika, etika, dan estetika, maka dengan sendirinya dalam diri subjek ia bertindak sebagai cahaya yang menyinari sesuatu. Seperti yang dipaparkan oleh Al-Ghazali, iman adalah suatu visi yang menempatkan semua data dan fakta dalam perspektif yang sesuai dan perlu bagi pemahaman yang benar atas mereka.
Maka tauhid dalam perspektif epistemologi Al-Faruqi memiliki kelebihan bahwa konsep tersebut menolak sikap skeptisme yang telah menjadi prinsip dominan di kalangan terpelajar dan menjalar di kalangan orang awam. Skeptis ini sifat ragu seperti itu. Selanjutnya yaitu sumber ilmu pengetahuan. Di samping iman yang dijadikan sebagai dasar keilmuan, Islam menjadikan wahyu sebagai sumber utama ilmu. Sebagaimana wahyu pertama Al-Alaq ayat 1-5 yang menafsirkan bahwa pentingnya ilmu bagi manusia serta memberikan tekanan pada pembacaan sebagai wahana penting dalam usaha keilmuan dan pengukuhan kedudukan Allah Azza wa Jalla sebagai sumber tertinggi ilmu pengetahuan manusia. Al-Faruqi sendiri menegaskan bahwa Al-Quran merupakan pusat gagasan mengenai wujud ilahiyah yang esa. Relevansinya dengan ciptaan dikelilingi prinsip-prinsip metodologis yang mengatur tanggapan manusia terhadap Tuhan. Sebagaimana ringkasan berikut, bahwa yang pertama adalah rasionalisme atau pendudukan segenap pengetahuan, kemudian humanisme, kemudian penegasan dunia dan kehidupan atau doktrin bahwa Allah menciptakan kehidupan untuk menjalaninya, dan yang keempat adalah sosietisme atau doktrin bahwa nilai komis manusia terletak dalam keanggotaannya dan sumbangannya kepada masyarakat manusia. Maka itu kenapa dalam wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwasannya ilmu itu bersumber darinya. Dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang semula tidak diketahuinya sebagaimana dalam ayat-ayat yang menegaskannya. Yang terakhir yaitu tentang dimensi tauhid dalam membentuk esensi peradaban manusia berilmu. Dalam rangka membangun peradaban manusia berilmu yang beresensi tauhid, Al-Faruqi menekankan dua dimensi yang penting dalam tauhid, yaitu dimensi metodologis dan dimensi kontentual. Pertama, dimensi metodologis yang meliputi tiga prinsip utama, yaitu prinsip unitas atau kesatuan, kemudian prinsip rasionalisme, dan yang terakhir adalah prinsip toleransi. Kemudian yang kedua adalah dimensi kontentual atau isi, bahwa tauhid sebagai esensi peradaban Islam mendasari isi peradaban Islam itu sendiri. Dalam kaitan ini, tauhid memiliki fungsi sebagai prinsip utama dalam epistemologi ya. Yang pertama ada tauhid sebagai prinsip pertama metafisika, yang kedua ada tauhid sebagai prinsip pertama etika, yang ketiga ada tauhid sebagai prinsip pertama aksiologi, yang keempat tauhid sebagai prinsip pertama estetika. Dari prinsip-prinsip tersebut jelaslah bahwa tauhid merupakan penegasan dari kesatuan sumber-sumber kebenaran. Tuhan adalah pencipta alam dari mana manusia memperoleh pengetahuannya. Dan objek pengetahuan adalah pola-pola alam yang merupakan hasil karya Tuhan. Tuhan mengetahuinya secara pasti karena Tuhan adalah penciptanya. Kemudian secara pasti pula karena dia adalah sumber wahyu sehingga pengetahuannya merupakan suatu hal yang mutlak dan universal.